Karena setiap video kalian adalah dakwah. Hanya orang gila yang mau menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos, oke brother, kali ini kita punya tema, ngapain sih kita ber-YouTube? Yuk kita berhentian aja yuk, capek. Mungkin hal-hal yang seperti tadi di depan itu sudah pernah sering kalian dengar ya brother. Capek, kemudian lelah gitu ya. Terlalu banyak yang terlalu banyak yang dipikirkan gitu. Setiap hari harus berpikir mau buat konten apa. So just relax brother. YouTube ini diciptakan hanya untuk membuat kita enjoy, menikmati hidup, dan juga tidak membuat kita, kalau bahasa Braunya itu kesesakan. Kesesakan itu artinya apa ya? Orang yang selalu dikejar-kejar gitu ya. Mungkin bagi beberapa orang yang menganggap bahwa YouTube adalah salah satu mata pencaharian, dalam artian itu adalah sesuatu yang diharapkan dalam kehidupannya. Mungkin dia berpikir bahwa dia harus membuat suatu konten-konten yang memiliki keuntungan atau nilai falus, atau misalnya nilai uang di dalam setiap videonya. Tapi bagi beberapa orang ya, termasuk saya juga tidak, termasuk menjadikan ini sebuah tidak menjadikan membuat YouTube ini menjadi suatu pekerjaan yang utama, karena kita punya pekerjaan yang utama. Apapun pekerjaan kita, jadikanlah YouTube ini sebagai suatu hobi yang ingin disalurkan. Bagaimana caranya YouTube ini menjadi suatu sarana yang bisa menyalurkan hobi kita, termasuk fotografi, termasuk videografi, atau mungkin termasuk bagaimana caranya kita memang suka berkreasi, menciptakan sesuatu yang berbeda. Nah, kita bisa menciptakan sesuatu yang berbeda melalui YouTube ini. Apa-apa saja yang bisa kita salurkan hobi kita di sini, salurkan aja. Jangan pernah kita memiliki rasa yang ini harus membuat konten ini, bagaimana caranya. Jangan terlalu mati-matian di sana, brother. Ya mungkin bagi beberapa orang itu silahkan saja, tidak ada masalah. Bagi saya, dengan kita memberikan sesuatu yang terbaik, dengan kita membeli peralatan YouTube ya, seperti kayak kayak kamera DSLR, kemudian mungkin tripod yang bagus, kemudian punya gimbal yang bagus, punya ya alat-alat yang bagus dan sebagainya. Itu adalah hal yang sebenarnya bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian ada kan beberapa statement dari teman, Bang Rahmat, saya ini hanya modal bang gimbal yang tidak bisa bergerak-gerak, seperti yang kayak DJI Osmo, kemudian tidak punya seperti yang gimbal yang bisa betul-betul membuat stabilizer dalam pengambilan video itu bagus gitu. It's okay, no matter, nggak masalah brother. Pergunakan alat-alat alami, alat-alat yang ada itu untuk membuat video yang bagus gitu kan. Di beberapa video YouTube pun itu sudah pernah disampaikan bahwa bagaimana caranya membuat kamera HP kalian bisa more stable, jadi lebih stabil gitu. Gimana caranya? Banyak kok brother. Insya Allah kalian bisa mengeksplor hobi kalian tanpa harus membeli alat-alat yang mahal. Dan kalian juga jangan pernah putus asa, karena dengan putus asa itu nanti akan berpengaruh terhadap apa yang mau kalian ciptakan. Misalnya kalian tidak akan maksimal membuat suatu video hanya karena harus dikejar waktu, hanya harus dikejar view, atau misalnya kalian dikejar-kejar subscriber. Ayo dong bang, buat ini. Akhirnya kalian bisa melupakan pekerjaan utama, atau bahkan istilahnya, bahkan ada pernah saya dapat informasi, dan ini valid brother, ada seorang YouTuber gitu kan, itu sampai melupakan keluarganya karena dia mau membuat konten. Oh no, jangan begitu brother. Ingat, keluarga
keluarga itu lebih berharga daripada konten kalian. Saya menyarankan kepada kita brother, untuk kalau misalnya kita membuat suatu video, ya buatlah video seperti video keluarga juga ada gitu kan. Walaupun terkadang ada video pribadi seperti mancing dan sebagainya, yang kadang-kadang mancing itu bisa kita bawa keluarga. Saya pernah ngelihat konten mancing, dia membawa satu keluarga gitu kan. Jadi mancing satu keluarga tuh seru banget, alhamdulillah. Saya seneng melihatnya, langsung nggak tanggung-tanggung saya subscribe. Karena kenapa? Mereka setiap mau mancing, bapaknya ini, kepala rumah tangganya ini mancing, dia pasti bawa anak dan istrinya. Ini contoh aja brother ya, nggak menggurui, tapi alangkah baiknya apabila ada konten-konten kalian diselip-selipkan dengan video yang sama-sama keluarga, itu lebih mantap. Karena kenapa brother? Tujuan kita membuat YouTube ini salah satunya bagaimana kita bisa meninggalkan suatu memori yang indah dengan keluarga kita tuh. Kalau saya sih begitu. Bagaimana caranya kita bisa membuat suatu memori yang indah dengan keluarga kita gitu kan. Itu seru banget. Kalau misalnya kita berkebun atau masak atau apapun, kita bawa keluarga kita tuh kan seru ya brother. Asik banget. Nanti suatu saat, siapa tahu kita mungkin duluan berpulang ke rahmatullah, ada suatu video yang bisa mengingatkan keluarga kita terhadap kita. Nah coba kalau kita buat game terus ya, bukannya kita jelekkan teman-teman atau rekan-rekan yang mengangkat tema game ya, enggak. Cuman kalau misalnya dia seorang yang sudah berkeluarga, kemudian dia hanya mengangkat games gitu kan, nah keluarga akan mengingat dia sebagai gamers. Apakah itu tidak bagus? Bagus aja sih, tidak masalah, positif. Cuma maksud kita memorinya tuh kurang, karena biasanya gamers itu yang ditampilkan dalam layar itu hanya games. It's okay sih, tidak masalah. Cuman maksud kita bagus kalau misalnya memang fasilitas yang seperti ini YouTube siapkan dengan kita, itu bisa menjadi perekat kita dengan keluarga. Ada memori, misalnya mengaji bareng, kemudian sholat bareng, atau misalnya ibadah bareng, kemudian misalnya kita membuat masakan bareng, acara keluarga bareng, berkebun bareng, dan banyak barang-barang yang lain. Oke brother, jadi kita kembali kepada awal pembicaraan kita, bahwa jangan pernah capek untuk menjadi YouTuber. Saya ingat termasuk guru saya sih, namanya Dan Jesse. Itu bisa dicek di YouTube dan itu bagus banget, dia punya kalimat-kalimat motivator yang bagus ya, Dan Jesse itu ya. Jadi apa yang dia sampaikan brother? Dia sampaikan hanya orang gila yang mau menjadi YouTuber. Karena YouTuber memerlukan pengorbanan, ya, baik itu dana, fisik, waktu, dan juga pikiran. Jadi hanya orang gila yang mau jadi YouTuber. Gila kerja, gila berusaha untuk menyenangkan orang lain, gila untuk bagaimana membuat karya-karya yang bermanfaat bagi orang lain, gila bagaimana caranya membuat orang baik yang buruk menjadi baik, gila untuk menjadi pendakwah yang dimana di zaman modern ini kita tidak bisa menyatukan semua orang itu dengan melalui pertemuan fisik saja, tapi dengan visual yang seperti ini bisa kita membuat atau menjadikan orang itu yang pertamanya tidak baik menjadi baik. Itu yang namanya YouTuber sejati. Jadi dia tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri, dia tidak dapat uang sendiri, dia tidak dapat ilmu sendiri, dia tidak dapat manfaat sendiri, tapi dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu baru namanya YouTuber brother. Itu yang bernamanya YouTuber. Jadi bukan hanya dia saja yang menikmati, tapi orang yang menikmati video dia bisa menikmati dan berubah menjadi lebih baik karena video kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya brother, semoga dapat bermanfaat. Dan bagi para teman-teman YouTuber yang lain yang masih dalam berusaha, dan kita pun juga terus berusaha ya, kita pun terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Jangan pernah putus semangat, jangan pernah merasa capek. Setiap video kalian adalah seruan untuk kebaikan, dan setiap video kalian pasti punya manfaat baik bagi orang maupun diri kalian sendiri. Kami Putra Kalimantan Berau, semoga selalu bersemangat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.